dan saudari dan para guru serta pegawai dan adik-adik terkasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baru terasa suasana Paskah. Maka marilah kita mengawali dengan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari terkasih, dalam perayaan syukur Paskah hari ini, saya mengajak kita untuk jangan berpikir untuk menjadi sempurna, tetapi berpikirlah untuk menjadi berguna dalam hidup kita. Karena itu kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Di hadapan Tuhan kita rapuh dan lemah, memiliki kekurangan dan memiliki hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menghadap Dia seraya merunduk rendah, mohon ampun atas segala kelalaian dan kekurangan kita, supaya perayaan kita pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Esa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami, puji syukur nomor 1038. Fotokopian 1038. Kemuliaan 1039. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah putra-Mu, Engkau memulihkan martabat asli kami dan memberikan harapan akan kebangkitan. Kami mohon semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk sambil mendengarkan sabda. Bacaan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 25. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapatinya penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan.
memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan belum jadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Coba diundang untuk berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi. Selamat Paskah. Hari ini dalam perayaan syukur Paskah di sekolah kita yang tercinta ini, saya mau mengajak kita pada momen dan saat ini untuk memasuki wilayah sabda Tuhan. Tinggalkan segala kesibukan, tinggalkan segala pekerjaan yang mau dilakukan hari ini untuk sementara waktu. Kita masuk wilayah sabda Tuhan supaya bisa merayakan Paskah dengan penuh keyakinan dan penuh kesadaran bahwa ternyata Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Maka saya mau bertanya kepada Anda sekalian ini, baik para pengajar guru, pegawai, maupun adik-adik terkasih. Ada di antara kita pernah belanja atau tidak? Pernah. Belanja di mana? Di mana? Di mana? Di pasar. Belanja apa? Saya betul, bukan mama yang belanja. Oh sama mama yang belanja. Dia duduk di motor, mama yang masuk di pasar untuk belanja. Pernah belanja? Di mana belanjanya? Di pasar. Siapa yang pernah belanja di Indomaret atau Alfamart? Coba angkat tangan. Oh, berarti tidak semua di sini tidak belanja di Indomaret atau Alfamart, ya? Betul? Kamu belanja di pernah? Hah? Pernah? Oh, dia juga pernah, cuma tidak mau angkat tangan, agak ragu, nanti saya tunjuk dia lagi. Kalau kita belanja ke Indomaret atau Alfamart, atau katakanlah pergi ke mall, jalan-jalan sambil melihat sesuatu yang bagus, kesimpulannya ini bagus, lalu kita belanja di counter-counter itu. Biasanya kalau kita belanja di sana, maka kita akan ditawarkan untuk menjadi anggota. Katakanlah di mall, nanti kalau pas dikasih kita mau bayar, apakah anggota di tempat ini, di toko kami, atau lebih keren istilah sekarang, apakah ada membernya, ada kartu membernya atau tidak? Kalau ada kita bilang ada, kalau tidak ya bilang tidak ada. Ada saudara dan saudari terkasih, akan tetapi dengan mendapatkan kartu anggota atau sekurang-kurangnya menjadi keren itu member, maka dengan demikian kita akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan mengatakan, kita tanya kalau member kira-kira apa yang bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kita, dan akan mereka menawarkan keuntungan. Misalnya kita belanja sekian, maka akan diskon sekian. Atau kalau kita belanja sekian, nanti akan ada hadiahnya. Atau kalau tidak, mungkin dengan demikian akan ada parkir gratis tanpa harus bayar. Atau juga kalau ada menjadi member, maka akan dikatakan dapat voucher. Nah, kita mendapatkan voucher. Itulah keuntungan kalau kita menjadi anggota atau member di suatu mall atau Indomaret atau Alfamart. Tetapi bukan hanya itu, menjadi member itu juga selain dari toko dan mall, kita juga bisa menjadi anggota member di tempat fitness. Pernah? Di sini ada yang fitness? Ini kelihatannya fitness ini, bodinya cukup gemuk. Ini mungkin. Kalau kita menjadi anggota dari fitness di satu gym di satu tempat tertentu, atau kita menjadi member di satu hotel tertentu, tapi jangan hotel di atas simpang benda. Kenapa kau ketawa? Kalau hotel member di sana jangan. Tapi kalau dengan orang tua lalu sudah langganan, biasanya kalau ke Samosir ada hotel di sana, itu nama apa yang baru? Labersa, ada hotel Labersa. Kalau menjadi member di hotel itu pasti ada jaminannya. Katakanlah kalau menjadi member di hotel Labersa itu, maka kolam renangnya menjadi gratis.
atau mendapatkan makan pagi gratis. Dan masih banyak keuntungan-keuntungan yang menarik kita. Lalu kemudian saya mau bertanya, kalau begitu di hotel ada membernya, di tempat nge-gym ada membernya, di tempat di mana ada renang, di situ ada itu, apa namanya? Primbana, ada membernya mereka tawarkan. Atau di hotel, mall, atau di Indomaret, semua ada tawarkan membernya. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau begitu, apakah di gereja juga ditawarkan member untuk Anda? Mana yang GBKP coba angkat tangan? Mana yang HKBP? Katolik? Oh, di sini. Oh, ya, Katolik. Apakah di gereja Katolik ada tawarkan member tertentu dan ada voucher dan diskon? Enggak ada. Yakin? Perlu gimana? Ini. Perlu gimana itu? Simalingkar tidak ada paroki Simalingkar A. Yang ada adalah paroki Simalingkar B. Berarti dia tidak pernah ke gereja. Saudara dan saudariku terkasih, memang di gereja tidak ditawarkan member dengan diskon-diskonan. Karena apa? Karena di gereja menjadi anggota dari gereja itu selalu pada saat ikut ibadah atau perayaan Ekaristi akan selalu ada waktunya. Marilah kita melanjutkan dengan persiapan persembahan. Maka dengan demikian kita harus mengeluarkan duit. Tidak ada diskon. Bukan berarti bahwa ini anggota member yang baik di gereja, jadi kamu silakan duduk di depan sini, Bapak minta maaf duduk di belakang. Nggak ada itu berlaku di gereja. Maka lebih dari itu juga, bukan hanya persembahan itu satu kali. Di gereja Katolik ada 3. Persembahan pertama, kolekte pertama, kolekte kedua, kolekte ketiga. Kolekte ketiga untuk pembangunan atau perbaikan gereja kebutuhan setempat. Lebih dari itu, kadang-kadang juga ada sumbangan-sumbangan tak menentu. Katakanlah, mau bangun sekolah SMA, SMK biang grafika lagi ya di Tanjung Ano, maka umat diminta untuk menyumbang lagi. Dan sesudah itu umat yang menyumbang, anaknya masuk di sana, apakah ada diskon? Belum tentu, malah dibayar full. Atau mau mendirikan satu rumah sakit, dan sesudah itu diminta, opung saya beri bantuan juga, ada namanya di situ, bahwa opung saya si Tinjak ini beri bantuan untuk pembangunan rumah sakit ini. Apakah cucunya masuk sana dan akan diberi diskon atau diistimewakan? Belum tentu. Saudara dan saudariku terkasih, maka dengan demikian pertanyaan selanjutnya, kalau itu apa untungnya menjadi pengikut Kristus? Apa untungnya? Kalau pengikut Kristus bukan? Ya. Apa untungnya ikut Yesus? Siapa yang bisa menjawab? Kepala sekolah ada di belakang sana, dan sudah disiapkan lomo-lomo 1 porsi. Kalau yang bisa jawab, siapa yang bisa jawab? Apa untungnya menjadi anggota gereja? Apa kira-kira? Bingung. Bisa? Apa engkau Katolik atau Protestan? Protestan, HKBP, GPDI, Pentecostal. Oke. Apa untungnya menjadi anggota GPDI? Dia juga bingung, lihat kiri-kiri, lirik kanan. Saudara dan saudari terkasih, tidak ada untungnya kalau dilihat dari sisi materi. Malah kita harus menyumbang untuk gereja dengan persembahan-persembahan kasih. Tetapi di dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa ada sisi baiknya. Ternyata di dalam bacaan Injil dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anaknya siapa? Yesus. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Semua yang di sini adalah pengikut Kristus kan? Member, anggota Kristus. Oke. Kita baru saja merayakan perayaan Paskah. Paskah berarti
Nah, pasca berarti kebangkitan. Pasca berarti kebangkitan. Jangan ikut-ikutan ya. Pasca berarti apa? Oh, dia main mata selipor dibilang kebangkitan. Yang muncul tiba-tiba. Tahu dia akan garuk-garuk sedikit. Saudara dan saudari, perayaan Paskah di mana kemenangan Yesus atas maut dan dosa dengan bangkit. Karena Yesus bangkit di antara kita, dia menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Seperti yang tadi dikatakan dalam Injil, betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Yang pertama adalah bahwa pada hari Kamis Putih, dia menunjukkan kasih-Nya dengan teladan mencuci kaki. Yang kedua, pada hari Jumat, dia menunjukkan kasih-Nya sampai mengorbankan segala-galanya, bahkan sampai mati di salib. Pada hari Sabtu kita merayakan betapa kasih-Nya itu, akhirnya dia menang atas dosa dan maut, maka kasih itu menjadi lebih nampak dan nyata. Dan kasih itu tidak bisa diukur dengan materi atau dengan diskon atau dengan sesuatu hal lain yang kelihatan. Bahkan kita dengar dalam bacaan pertama, mana yang baca bacaan pertama tadi? Oh, apa kira-kira isi dari bacaan pertama? Seorang rasul-rasul, mereka yang menjadi member Kristus, member Yesus, mereka bukan mendapatkan sesuatu, malah juga mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan, mendapatkan tantangan-tantangan dalam mengikuti Yesus sebagai member Yesus sendiri. Maka saudara dan saudari, kalau kasih itu diukur dengan materi, maka itu tidak akan kita peroleh jawabannya. Tetapi kalau kasih itu kita alami di dalam hidup kita, disitulah kasih yang sebenarnya yang kita alami tapi tanpa kita sadari. Semoga dengan perayaan Paskah, di mana tadi Anda sudah katakan Kristus bangkit, maka ketika Kristus sudah bangkit, bukan berarti saya bisa berlega-lega mau datang sekolah atau tidak, yang penting tiap bulan orang tua bayar uang sekolahnya, saya bisa tenang-tenang. Itu Bapak wali kelas mengatakan ada praktek tambahan untuk apa namanya yang di sebelah itu, Fotografi. Iya, studi foto. Jadi kami harus pergi ke sana, jadi minta uang ternyata dia bohongi mamanya. Bukan untuk studi foto, tetapi dia untuk berleha-leha, jalan-jalan, menikmati duitnya. Kan duit mak saya sudah dikasih. Ayo kita jalan. Kebangkitan Yesus membawa perubahan dalam sikap dan perilaku kita seperti itu. Karena kalau dengan cara seperti yang kita lakukan, yang tadi saya sebut contoh, itu bukan tindakan kasih. Tindakan kasih yang mau kita lakukan membalas kebaikan dan kasih Tuhan dengan mengubah cara hidup kita, supaya dengan demikian kita boleh mendekati Allah, merasakan kehadiran Dia dalam hidup kita ini. Semoga dengan perayaan Paskah, di Gereja Katolik ada lilin Paskah besar tinggi. Nah, lilin Paskah itu melambangkan bahwa Kristus telah bangkit. Dia adalah terang dunia. Semoga Dia selain terang menerangi hati kita, supaya kita dapat melihat betapa besar kasih-Nya bagi kita. Juga nyala lilin Paskah menghangatkan Anda sekalian, supaya dengan penuh kesadaran tidak bertanya apa yang gereja berikan kepada saya, tetapi dengan penuh iman menunjukkan kebaikan kasih Tuhan yang dialami itu kepada orang lain. Sehingga Anda kenal itu apa? Di dalam aplikasi smartphone ada satu aplikasi itu dipakai maka orang yang sebenarnya rambutnya putih, kalau di status fotonya di Instagram kok kelihatan hitam bagus. Tahu itu aplikasi apa? Ya, itu aplikasi itu dia pasti gunakan juga. Nah, orang yang kelihatannya itu langsung postur tubuhnya, dia menggunakan aplikasi itu tampil di Instagram, langsing sekali. Dia yang hidungnya mancung ke dalam, dibuat sedemikian rupanya kelihatannya hidungnya mancung seperti artis-artis. Dan masih banyak efek yang dibuat sehingga tampil mungkin ada kerut-kerutan di wajahnya,
tapi dia sesudah poles bagus, pasang di Instagram, kelihatannya tampil beda. Saudara dan saudari, maka sesudah perayaan Paskah bersama dan kebangkitan Kristus yang menunjukkan kasih Allah begitu besar kepada kita, marilah sesudah perayaan ini, dari hari ke hari kita tampil beda. Dalam hati biar tiap hari datang terlambat, tapi lama-lama guru mengatakan tumben si Anu itu dia datang sekarang tepat waktu. Ada perubahan dalam hidup. Lihat guru mengatakan ini anak ini kok nilainya sudah mulai turun-turun, dulu cemerlang sekali, sekarang kok turun-turun, tetapi sudah menyadari itu semester yang akan datang nilainya melejit lagi. Itu baru namanya ada perubahan dalam hidup, sehingga kasih Tuhan memang sungguh terasa di dalam proses belajar mengajar Anda sekalian. Tidak perlu aplikasi untuk memoles-moles seperti yang tadi saya katakan, tetapi keluar dari dalam kesadaran Anda sendiri, dari hati dan pikiran. Saya tidak mau lagi membohongi mamaku, maka sekarang saya mau betul-betul berjuang supaya dengan demikian apa yang saya cita-citakan dapat meraih dengan baik. Saudara dan saudari dan para rekan-rekan guru dan juga staf di kantor yang saya kasihi, saya mengajak kita semoga lilin Paskah menghangatkan kita sekalian yang ada di sini, supaya dengan demikian kita mumpung sanggup dan mampu mewartakan kasih Tuhan yang telah kita terima ini kepada orang di sekitar kita, kepada kawan, kepada teman. Pulang kembali ke rumah mamanya bilang, baru anak ini sekarang sudah lain kelihatannya, tumben. Kenapa ya? Oh, karena dia sudah ikut perayaan Paskah bersama pastor itu, dan akhirnya dia pulang selalu tepat waktu, tidak ngeluyur kemana-mana. Amin. Amin. Semoga kehangatan Paskah mengubah kita dari dalam, bukan dari luar, seperti aplikasi tadi. Amin. Marilah saudara dan saudari, adik-adik terkasih, kita berdiri bersama-sama kita menentukan iman kepercayaan kita. Aku percaya pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus yang telah kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara dan saudari, karena iman kita dan keyakinan bahwa kasih Allah begitu besar untuk kita, maka marilah kita memberanikan diri memanjatkan doa-doa kita, syukur, pujian, dan permohonan ke hadapan Allah Bapa yang penuh kasih itu. Bagi para pemimpin gereja kami, ya Bapa, bimbinglah selalu pemimpin gereja kami, agar para pemimpin bangsa dan para pejabat yang semua memiliki tanggung jawab negara kami, Engkau bimbing sehingga membawa negara kami menuju kesejahteraan yang Engkau harapkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami, agar mereka selalu membimbing kami sehingga kami dapat memperoleh keselamatan yang Engkau berikan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Paus Fransiskus, ya Bapa, Engkau telah memanggil Paus Fransiskus dalam damai-Mu. Oleh karena itu, berilah Paus Fransiskus kedamaian dan kebahagiaan dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru dan pegawai sekolah kami, ya Bapak, kami bersyukur atas pengabdian-Mu kepada sekolah, Bapak dan Ibu guru dan pegawai sekolah.
Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk terus membimbing kami. Semoga mereka selalu bahagia dan melayani kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami siswa-siswi SMK Grafika Bina Media. Ya Bapa, berikanlah kami kesempatan menjadi anak-anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, dan bangsa. Jadikanlah kami pribadi yang dapat menghargai dan menghormati orang lain. Jadikanlah kami pribadi yang dapat mengabdi kepada Tuhan dengan setia dan melayani sesama dengan kasih sayang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sekolah kami SMK Grafika Bina Media. Ya Bapak, sekolah kami SMK Grafika Bina Media selalu mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa untuk menuju masa depan. Kami juga berdoa agar sekolah kami semakin maju dan berkembang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa syukur, pujian, dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada perayaan syukur Paskah bersama di SMA Bina Media Grafika ini. Kami mohon semoga Engkau senantiasa merahmati seluruh murid yang ada di sini, juga para guru dan pegawai, sehingga tempat ini menjadi tempat penuh kasih dengan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Persembahan puji syukur nomor 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu, roti dan abu
Berdoalah saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini menjadi dan keselamatan kita serta seluruh perkara yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah dan ubahlah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu pada perayaan syukur Paskah menjadi tubuh dan darah Putramu. Semoga melalui pertukaran suci ini kami semakin bersatu denganmu dalam kasih, agar kami mampu memberikan kesaksian iman kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan. Kami memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan kami. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus nomor 1040. 1040. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah daku dengan merayakan peristiwa ini."
Adalah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Cornelius Sipayung dan serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa pula dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyambutkan seluruh doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersama. Dan bersama. Mari kita membagi kasih dan damai satu sama lain. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, terimalah kami. Saudara dan saudari terkasih, inilah Yesus sang anak domba Allah. Dia telah mengasihi kita dengan mengorbankan segala-galanya. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi saya tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sekali lagi kami menghadap di Kau, seraya bersyukur atas santapan kudus yang telah menguatkan kami, kebaikan kasih-Mu yang boleh kami alami. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam perayaan syukur Paskah bersama. Semoga Engkau senantiasa menemani kami, menaburkan rahmat-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami semakin bertekun di dalam iman dan senantiasa hadir sebagai saksi di dalam proses belajar mengajar di tempat ini. Seluruh doa ini kami mohonkan kepada-Mu Bapa melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Oras. Jua-jua. Jehovu. Jua-jua. Selamat Paskah. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengundang dan memberi kesempatan untuk memimpin perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Kita tepuk tangan untuk Pak. Yang kuat nanti sebentar dapat coklat dari Bapak Kepala Sekolah, tapi tadi tidak kuat itu. Yang berikut adalah kita juga beri aplaus untuk organis kita, dirijen kita, juga untuk lektor, misdinar, dan juga pemazmur kita telah melayani dengan baik. Tepuk tangan buatkan ini. Juga kita beri aplaus untuk para fotografer kita. Akhirnya mari kita berdiri, mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik terkasih, Bapak Kepala Sekolah, para guru dan juga pengajar dan staf di tempat ini, perayaan syukur Paskah kita bersama pada pagi ini sudah selesai. Syukur. Marilah kita pergi dengan semangat iman Paskah dalam hidup kita. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 637.